Pemirsa, benarkah pembagian bantuan sosial kepada warga di masa pemilu serentak ini syarat dengan muatan politik sehingga pemerintah perlu menghentikan sementara penyalurannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim, serta analis komunikasi politik Hendry Satrio. Selamat sore Mas Chiko dan juga Mas Hendry. Selamat sore, Mbak Rara. Oke, pertanyaan pertama akan ke Mas Chiko terlebih dahulu. Mas Chiko, Pak Ganjar mengatakan jangan politisasi bansos. Memangnya ada yang sedang mempolitisasi bansos saat ini? Ini kan sudah menjadi rahasia umum ya. Kadang-kadang kita ini punya tendensi untuk ragu-ragu, malu-malu untuk membicarakan bahwa bantuan sosial ini selama ini kita tidak harus bicara soal pilpres misalnya, kita bicara dari sebelum-sebelumnya juga menjadi banyak muatan politis di situ, bisa dibagikan oleh anggota DPR, bisa dibagikan oleh caleg dan lain-lain. Tapi sekarang menjelang pilpres ini, di tengah sekian banyak yang kita tahu ada indikasi ketidaknetralan aparat maupun dari tingkat pusat maupun daerah. Nah, ini juga menjadi satu hal yang riskan. Bansos dijadikan semacam median untuk menyampaikan pesan-pesan politik dari yang tentunya mempunyai kepentingan dan mempunyai jalur-jalur di kekuasaan untuk menyampaikan itu. Nah, kita juga ketahui di beberapa daerah banyak juga petugas datang ke rumah-rumah langsung dikawal oleh anggota-anggota TNI Polri, dan ini terjadi di Jawa Tengah, dan kebetulan ketua RT-nya itu berani dan dia marah besar karena tidak dikontak dulu untuk langsung membagikannya itu ke warga-warga langsung tanpa melalui ketua RT. Ini adalah salah satu contoh aja. Dan saya yakin masih banyak contoh-contoh lain dan tidak semua ketua RT atau sesepuh-sesepuh setempat yang berani seperti ketua RT tersebut. Oke, Mas Chiko. Kita bisa lihat bahwa Ya, Mas Chiko, kembali pada pernyataannya Pak Ganjar juga mengatakan di tahun politik ini akan ada pihak-pihak tertentu yang akan mengklaim program pembagian bansos tersebut. Siapa yang dimaksud oleh Pak Ganjar ini, pihak-pihak tertentu? Tadi juga Anda mengatakan ada orang-orang yang berkepentingan dan memiliki jalur. Nah, ini siapa yang dimaksud? Kita melihat, jujur aja, kita melihat ini terjadi, saya dan masyarakat tentunya juga bisa tahu, ini kan lebih berat ke paslon 2. Bahwa juga anaknya Pak Jokowi ini kan juga jadi cawapres di situ. Ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya harus dibahas karena sudah terang-terangan bisa dilihat di masyarakat. Kami juga menyayangkan keterlibatan aparat di daerah. Kan selama ini sudah terlihat bahwa ada pemasangan baliho, penurunan baliho maupun hal-hal lain. Jadi saya rasa bukan rahasia lagi kok siapa yang dimaksud, dan kami tegas mengarah ke sana, dan kita juga berharap Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo ini harus membuktikan bahwa aparat tidak berpihak dan di bawah juga tidak mengawal bansos dengan titipan-titipan pesan seperti apa yang kami dengar selama ini di masyarakat. Oke, Mas Chiko, tapi apakah TPN artinya khawatir dan merasa pembagian bansos ini akan menguntungkan paslon tertentu? Iya, betul. Justru ada kekhawatiran itu, dan saya yakin juga menjadi kekhawatiran teman-teman di paslon lain. Sesuatu hal yang wajar bahwa pembagian uang atau pembagian sembako itu kan juga, kalau kita bicara di soal aturan KPU misalnya, kan dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu kan bisa merubah mindset pemilih dan bisa mengajak pemilih untuk memilih salah satu paslon. Nah, itu kenapa juga dilarang di KPU kita bagi-bagi duit maupun bagi-bagi sembako secara serampangan. Nah, kalau sampai ini ditunggangi pembagian bansos ini oleh salah satu paslon yang sedang berkuasa lah, tanda kutip ya, berkuasa dalam artian semua sebenarnya kan di 3 paslon ini bagian dari pemerintahan, tapi kita bicara soal keberpihakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Jokowi saat ini, keberpihakan yang kemana kan sudah bisa dicium baunya. Oke, baik. Mas Hendry, tanggapannya? Ya, itu kecurigaan yang wajar saja, dan dalam demokrasi kecurigaan itu diperlukan, Mbak Rara. Jadi apa yang dilakukan oleh pasangan nomor 3 ini masuk akal dan wajar, hanya saja memang
harus ada komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan nomor 3. Jangan sampai kemudian pada saat disetujui bahwa bansos sudah akan digelontorkan dari Januari hingga Juni, nanti justru backfire. Kan bisa saja digunakan oleh paslon lain, saingannya 03, mengatakan bahwa Mas Ganjar Mahfud tidak menyetujui bansos itu digelontorkan, sehingga justru berimbas jelek pada pemilihan suara nanti, perolehan suaranya Mbak Nara. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pola melalui DPR ya, jadi artinya Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan semua fraksi itu menunda gelontoran bansos yang bersamaan dengan jadwal pilpres. Memang ini agak lucu ya, bukan agak lucu, lucu banget malah kemudian karena gelontoran bansos ini karena disamakan dengan jadwal pilpres bahkan sampai Juni, sehingga memang kalau sampai Juni artinya sampai putaran kedua pun itu akan ada bansos yang digelontorkan. Nah, kalau kita lihat secara politik, ini kan menggambarkan beberapa poin, Mbak Rara. Yang pertama, pemerintah menyadari bahwa jagoannya kalau tidak dibantu bansos ini sulit sekali menang. Kemudian yang kedua, menurut saya, bila memang ada nanti kecurigaan salah satu paslon yang sering sekali mengatakan bahwa akan menang satu putaran, padahal hingga hari ini belum, dan kemudian berhasil menang satu putaran, yang pasti juga akan terjadi protes di masyarakat ya. Nah itu diredamnya juga bisa dengan bansos. Tapi kalau menurut saya kecurigaannya Mas Ciko dan kawan-kawan itu sangat masuk akal, Mbak Rara, dan menurut saya seharusnya DPR ya itu bisa merecall ulang persetujuan ketok palu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi kejanggalannya adalah harusnya ini dibagikan oleh Kementerian Sosial, tapi kemudian diganti pelaksanaannya oleh Badan Pangan ya, sebuah badan yang baru saja dibentuk oleh Pak Jokowi. Gitu Mbak, kira-kira. Kalau mau digelontorkan, mungkin bisa melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di filantropi, Mbak, bisa dompet duafa atau rumah zakat dan lain-lain. Kalau memang gelontorannya tidak ingin dianggap dipolitisasi atau bisa membawa keuntungan, saya sebut saja lah, ini pasti keuntungannya untuk pasangan nomor 2 yang didukung oleh penguasa. Gitu kira-kira. Oke, baik, kita kembali ke Mas Ciko terlebih dahulu mengenai komunikasi politik ini, karena memang kemudian TPN ini sempat ada usulan untuk meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bansos sampai kontestasi pemilu 2024 selesai, tapi kan bansos ini merupakan hak dari masyarakat, seperti itu. Kami sepakat apa yang disampaikan tadi. Memang pada prinsipnya sebenarnya poin utamanya adalah bukan penundaan atau apalagi peniadaan bansos ini. Poin utamanya adalah untuk masyarakat mengawasi dan juga mengingatkan aparat di tingkat pusat sampai daerah sampai ke bawah ke titik-titik di mana bansos itu dibagikan untuk tetap netral dan tidak menggunakan ini sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan politik, apalagi pesan-pesan untuk memilih salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, kami sepakat dan kami lebih mengutamakan soal komunikasi ke bawah seperti yang disampaikan Mas Hensa tadi, bahwa bansos ini bukanlah serta-merta ide salah satu orang aja di pemerintahan, ada presiden saja, bahkan ini juga sesuatu yang disetujui oleh DPR untuk dibagikan, dan DPR ini terdiri dari partai-partai politik yang berada di semua kubu dalam kontestasi pilpres ini. Nah, ini yang memang akan dikedepankan, tapi memang pada prinsipnya untuk mengambil ada satu opsi jalan yang lebih mudah agar ini tidak menjadi sesuatu hal yang bisa ditunggangi untuk pemilihan salah satu paslon, yaitu adalah penundaannya. Tapi tetap poin utamanya bagi kami adalah mengingatkan masyarakat untuk mengawasi dan juga mengingatkan aparat untuk netral dan tidak berpihak, sehingga bansos ini ketika dibagikan juga penuh muatan politis. Dan kami menyetujui apa yang juga disampaikan Bang Hensa tadi, dan saya sudah sampaikan juga di awal. Kita juga jangan pura-pura nggak tahu
mana arahnya, siapa yang akan diuntungkan dengan pembagian bansos ini. Tentunya diuntungkan adalah paslon 2, apalagi salah satu calon wakil presidennya adalah putra dari Presiden Jokowi. Oke, baik, kembali ke Mas Henry. Mas Henry, penjelasan Anda mengenai pembagian bansos dan kaitannya untuk kepentingan elektoral. Ya, itu jelas bisa digunakan, apalagi bahasa yang sering digunakan pada saat pembagian bansos adalah bantuan sosial dari Pak Jokowi. Nah, itu kan salah. Ini kan sebetulnya adalah bantuan sosial dari pemerintah yang aslinya juga datang budgetnya itu atau biayanya dari rakyat melalui pajak. Nah, selama ini aja sudah begitu bahasanya, apalagi nanti pada saat pembagian yang memang bersamaan dengan Pilpres. Kalau saya saran Mbak Rara, itu bisa saja dibagikan tanpa, misalnya dibagikan bertahap, mulai tanggal 15 Februari hingga 5 hari ke depan, gitu ya. Sehingga pencoblosan sudah dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah memang itu diserahkan kepada pihak-pihak atau organisasi filantropi yang berada di luar pemerintah sehingga lebih netral. Karena seperti yang tadi saya katakan, pembagian bansos tidak sekali dibuat untuk atau dipolitisasi untuk mendapatkan suara. Seperti yang tadi saya katakan, memang terlalu kebetulannya terlalu disengaja. Karena kemudian gelontorannya bersamaan dengan waktu Pilpres 2024. Lagi-lagi saya ulang, catatannya artinya memang ada dua hal. Pemerintah meyakini bahwa sulit sekali satu putaran menang, makanya disiapkan bansosnya hingga Juni, hingga 2 putaran. Kemudian yang kedua, kalau tidak dibantu oleh bansos, jagoan pemerintah ini sulit sekali menang. Nah, oleh karena itu memang ada bansos-bansos yang saya yakin sekali, kalau ini tidak ditahan atau tidak ditunda, ini bahkan pasti akan jadi alat yang sangat sempurna untuk meningkatkan suara dari 02. Karena memang kenapa saya katakan 02, perwakilan pengusahanya dari 02 dengan kehadiran anak presiden ya, Mas Gibran. Oke, baik. Mas Ciko, kan kita punya Bawaslu untuk mengawasi. Apakah kemudian akan efektif dengan kemudian dibebankan pada pengawasan Bawaslu? Seharusnya, itu kan idealnya, kita sebagai anak bangsa juga harus optimis mengenai itu. Tetapi pada prinsipnya, pada kenyataannya ini kan Bawaslu aja mau memanggil seorang Gibran yang jelas-jelas melakukan beberapa pelanggaran di pemilu, di musim kampanye ini, sampai hari ini nggak berani-berani. Jadi apalagi di sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang dipimpin pemerintahannya oleh Pak Jokowi sendiri, seorang presiden. Nah, kami melihat ini banyak hal yang janggal ya. Kebetulan juga saya mengkritisi Pak Jokowi yang akhir-akhir ini istilahnya rangkap jabatannya begitu banyak, sehingga beberapa kali berkomentar tentang hal-hal yang sebenarnya tidak harus ke level dia lah. Kita bicara soal bansos, ketika bicara soal surat suara yang rusak dan dikirim duluan di Taiwan gitu, dia mengeluarkan statement gitu seakan-akan menjadi juru bicara KPU. Nah, ini terlalu kasat mata terlihat bahwa ada keberpihakan pada salah satu paslon, dan kita tahu kekuasaan ini begitu kuat sehingga Bawaslu juga masyarakat juga tahu bahwa Bawaslu ini agak lemah untuk menindak salah satu paslon di pemilu 2024 ini. Dan ini juga bukan hal yang jadi rahasia. Harusnya juga nggak harus perlu dibicarakan di televisi sebenarnya. Ini jadi bicaraan umum di tengah masyarakat. Oke, baik Mas Henry, tanggapannya. Ya, tadi berkali-kali kecurigaan itu wajar dalam proses demokrasi ya, Mbak Rara, sehingga apa yang disampaikan Mas Ciko tadi harusnya bisa ditangkap oleh DPR sebagai sebuah evaluasi internal dan segera menjadwalkan untuk menunda pemberian bansos. Jadi memang sulit sekali menurut saya bila bansos ini tidak ditunda, tidak dimanfaatkan oleh paslon manapun. Tapi sekali lagi Mbak Rara, ada catatan. Memang sampai hari ini saya tidak menemukan alasan
bagi penguasa saat ini diwakili oleh 02 untuk tidak memaksakan kemenangan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak patutnya dalam pemilu, karena pemilu ini adalah sebuah langkah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya. Dan per hari ini saya tidak menemukan alasan mereka untuk tidak memaksakan kemenangan. Jadi saya harus mencatat bahwa bansos ini bukan kebetulan, tapi memang sudah dipikirkan, sudah direncanakan. Bahkan kalau kita melihat aturan pemilu, menang 50% plus satu saja kan tidak cukup, tapi harus ada kemenangan di 20 provinsi. Nah, kalau Mbak Rara ingat, beberapa bulan lalu provinsi di Indonesia ditambah, terutama di Papua, yang menurut saya ini juga sebuah Oke. skenario untuk memuluskan kemenangan salah satu paslon, ya, untuk memaksakan menang satu putaran. Padahal hal ini sulit sekali terjadi karena dalam matematika dasar harusnya pasangan nomor 2 70% sudah tepat terjadi. Nampaknya rakyat Indonesia berpikir kritis dan berusaha mengagalkan itu, sehingga sampai hari ini 40% saja susah, 40% saja sulit. Maka Baik. kemudian bansos ini menjadi salah satu hal yang strategis, opsi atau solusi strategis yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong jagoannya menang Oke, di dalam baik, Mas Pilpres Henry. 2024. Kali satu lagi, Mbak Rara, jadi kecurigaan dalam demokrasi ini penting. Yang dilakukan oleh Mas Ciko dan pasangan nomor 3 itu bagus sekali. Karena kalau tanpa kecurigaan dalam demokrasi, kekuasaannya bisa bablas, memanfaatkan atas nama demokrasi, padahal sebetulnya salah. Oke. Kemudian, Mbak Rara. Baik, Mas Henry dan juga Mas Ciko, terima kasih. Kita harapkan memang bansos ini kan memang hak dari masyarakat sebetulnya, tapi jangan kemudian dipertegas adalah jangan kemudian menjadikan bansos adalah komoditas politik. Terima kasih Mas Henry dan juga Mas Ciko atas waktunya berbincang bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.